Sebuah bola masanya 2 kilo bergerak dengan kelajuan 8 meter per second. Menumbuk lenting sempurna bola lain bermasa 3 kilo yang sedang bergerak dengan kelajuan 5 meter per second. Hitunglah kecepatan bola setelah tumbukan jika kedua bola yang A bergerak searah, yang B jika bolanya bergerak berlawanan arah. Jadi kita bisa tulis deh untuk yang A dulu. Misalnya yang A kita buat di sini kalau searah ya. Searah itu maksudnya dua bola itu searah. Misalkan ini bola pertama bergeraknya ke kanan. Lalu di sini ada bola yang kedua bergerak juga ke kanan. Itu artinya searah. Atau boleh sama-sama ke kiri, nggak apa-apa ya. Ini masa bola 1, ini bola 1. Ini adalah bola 2. Nah, masa bola 1 itu 2 kilo. Kita tulis ini masa 1 2 kilo. Kecepatannya kita anggap ke kanan itu positif. Maka nanti kalau kiri berarti lawannya negatif. Ya. Ini karena ke kanan berarti kecepatan 1 sama dengan 8 meter per second, karena ke kanan jadi positif. Lalu bola 2 masanya itu sama dengan masa 2 itu 3 kilo, berarti 3 kilo. Kecepatan 2 positif juga ya, karena ke kanan 5 meter per second. Setelah itu terjadi tumbukan. Nah ini misalkan tumbukan nih, tumbukan mereka bertumbukan ya, atau kita buat begini. Ini aku mau buat tumbukan, kita tulis deh tumbukan. Tumbukan, terjadi tumbukan, maka yang terjadi adalah dua bolanya kecepatannya berapa masing-masingnya. Berarti ini setelah tumbukan, ini bola 2, misalkan ini bola 1. Nah, ini 1, lalu yang ini adalah yang keduanya. Nah, ini yang ditanya kecepatannya. Kecepatan 1 aksen, yaitu setelah tumbukan pakai aksen. Kalau sebelum tumbukan tidak usah pakai aksen. Kecepatan bola 2 setelah tumbukan berapa? Caranya kita pakai hukum kekekalan momentum ya, dimana tumbukan awal sama dengan tumbukan yang akhir atau setelah tumbukan. Ini kita jabarkan, masa 1 kali kecepatan 1 ditambah masa 2 kali kecepatan 2 sama dengan masa 1 dikali kecepatan 1 setelah tumbukan ya, ditambah dengan masa 2 kali kecepatan 2 setelah tumbukan. Ingat di sini adalah lenting sempurna ya. Kalau lenting sempurna maka koefisien restitusinya adalah 1. Jadi persamaan pertama ini, nanti persamaan keduanya akan kita tulis di bawah ya. Ini persamaan 1. Ini kita masukkan aja dulu. Jadi masa 1 2, kecepatan 1 karena ke kanan positif 2 kali 8. Ditambah masa 2 3, kecepatannya 5. Masa 1 2 kecepatan 1 aksen karena dikali ya 2 kali kecepatan 1 aksen ditambah dengan masa 2 nya 3 karena dikali kecepatan 2 aksen ya 3 kecepatan 2 aksen. Nah setelah itu ini kita boleh pindah ke kanan ya nulisnya biar lebih enak ngelihatnya. 2 pi 1 aksen tambah 3 pi 2 aksen sama dengan 2 tambah 8 16 ditambah 3 kali 5 15. 16 ditambah 15 hasilnya adalah 31. Kita tulis. Ini kita persamaan 1. Nah, koefisien restitusi masuk ke persamaan 2 yaitu E sama dengan minus pi 2 aksen boleh dikurang pi 1 aksen. Oh ini aksen kenapa jadi kuadrat ya? Nih. Oke, ini hapus. Pi 1 aksen kita bagi dengan pi 2 dikurang pi 1. Karena E nya ini sebesar 1 nanti berarti kita kali ya. 1 dikali gitu ya, 1 dikali ke sini aja.
V2 dikali V1 berarti langsung dia sama. Jadi 1 dikali V2 dikurang V1 ya V2 dikurang V1. Sama dengan ini kali masuk aja, minus kali V2 minus V2 aksen. Minus kali minus jadi positif V1 aksen ya. Sekarang V2-nya berapa kita cek. Yang bola kedua itu 5, bola ke 1 8. Berarti sama-sama positif ya. Berarti 5 dikurang karena tandanya 8. Sama dengan minus V2 aksen ditambah V1 aksen. Nah, 5 dikurang 8 hasilnya adalah min 3. Ini kita buatnya ke sini, min atau enggak V1 dulu. Cara nulisnya biar teratur aja sih ya. Ini P1-nya positif ya nggak apa-apa, P1 positif, ini minus P2 jadi langsung minus P2 aksen. Hanya beda ini aja, tempat aja. Jadi ini maksudnya ditulisnya di kiri, ini ditulisnya di kanan. Jadi min 3 gitu ya. Oke, ini V1-nya ditulis duluan, V2-nya belakangan. Maka ini adalah persamaan kedua. Nah, kedua, persamaan 1 sama persamaan 2 kita eliminasi aja. Jadi kita tulis nih, ini sekarang 2P1 aksennya. Ini kita boleh kali dengan eliminasi. Ini kalikan 1, ini kalikan 2, seperti itu. Jadi ini tetap, jadi eliminasinya 2P1 aksen ditambah 3V2 aksen sama dengan 31. Ini semua ini kita kali dengan 2. 2 kali P1 aksen ya 2P1 aksen ditambah, oh ini negatif, ini min atau dikurang boleh sama aja ya. 2 kali min P2 aksen min 2 P2 aksen. Ini minus 3 kali 2 sama dengan minus 6. Ini agar kan V1-nya yang sama. Nah, sama-sama positif, jadi ini tandanya negatif biar habis. 2P1 aksen dikurang 2P1 aksen habis. 3P2 aksen dikurang min 2P2 aksen, jadi min ketemu min plus, jadi 5V2 aksen. Sama dengan 31 dikurang min 6. Maka 31 min ketemu min plus, 31 tambah 6 37. Nah, V2 aksennya tinggal 37-nya dibagi 5 ya. 37 kalau kita bagi 5 itu hasilnya 7,4. 37 bagi 5 7,4 satuan meter second. Nah, kalau kecepatan 2-nya udah tahu, maka kita tinggal cari V1-nya dengan cara mensubstitusi aja. Aku mau misalnya ambilnya ke persamaan 2 deh nih, lebih ini ya. Lebih simpel. Jadi aku ambil persamaan 2 ini. Jadi kita geser. V1 aksen dikurang P2 aksen sama dengan, wow ini panjang sekali, bentar. Nah, sebentar ini kita benerin dulu. P2 aksen sama dengan min 3. Ini kita buat ke sini aja ya. P1-nya adalah yang belum diperoleh hasilnya, V2-nya cuma dapat 7,4. Ada ya. Dikurang 7,4 positif ya. Sama dengan min 3. Maka P1 aksen dapat min 3, ini pindah ruas. Jadi negatif pindah ruas ke kanan jadi positif 7,4. Hasilnya P1 aksen adalah min 3 tambah 7,4. Hasilnya adalah positif 4,4 meter per second. Ini hasilnya P1-nya positif 4,4, P2-nya juga positif 4,4. Maka setelah tumbukan arah bola 1 ke kanan, karena kan ke kanan positif, bola 2 juga ke kanan, seperti itu. Sekarang bagaimana kalau dia bergeraknya berlawanan arah? Jadi kalau bergerak berlawanan arah, ini kita copy dulu, boleh sedikit kita copy ya. Nah, ini kita copy terus kita pindah ke bawah. Kita geser dulu. Nah, ini adalah bolanya. Tapi dia bergeraknya berlawanan arah, jadi kita ada yang kita hapus. Ini kita hapus dulu nih. Bentar ya, ini kita pindah. Nah, ini salah. Jadi ini bola 2-nya kita geser. Kenapa? Karena tandanya berlawanan arah. Jadi ini adalah massa 2-nya udah ada,
Massa 2-nya kan tadi 3 kilo, kita tetap taruh di sini. Lalu kecepatannya 5. Nah, tapi karena berlawanan arah tandanya kita buat di sini. Nah, berlawanan arah itu ke kiri. Karena tadi ke kanan positif, maka ke kiri jadi negatif. Nah, ini kita pindah untuk keterangannya. Nah, oke. Geser lagi. Nah, seperti ini. Maka apakah yang terjadi dengan bolanya ini? Ini kita gambar lagi. Misalkan bola ini ada bola 1 setelah tumbukan, lalu di sini ada bola 2 setelah tumbukan. Jadi ini ada bola 1 dan bola 2. Apa yang terjadi setelah tumbukan? Nah, ini kan berlawanan arah ya. Berlawanan arah, bedanya adalah seperti ini, tapi rumusnya sama. Jadi rumus yang pertama adalah yang ini kita ambil, hukum kekekalan momentum. Massa 1 dikali kecepatan 1. Ini boleh kita copy dulu, kita pindah ke bawah ya. Jadi ini adalah rumusnya. Oh, panjangan ya. Nah, seperti ini rumusnya. Ini tinggal kita masukkan aja nilainya. Ya, massa satunya ya sama 2, kecepatan satunya 8, ditambah ini massa 2, kecepatan 2. Ya, jadi massa 2-nya adalah 3, kecepatan 2 ingat ini negatif karena bergeraknya berlawanan arah, jadi 1 ke kiri. Massa satunya 2 kali kecepatan aksen 1, jadi 2 pi 1 aksen. Ini ditambah dengan 3 pi 2 aksen. Nah, ini kita pindah ke sini biar lebih enak nulisnya. 2 pi 1 aksen ditambah 3 pi 2 ya aksen, sama dengan 2 tambah 8 hasilnya adalah 16. 3 kali 5 itu 15, minus 15. 16 dikurang 15 karena ini negatif ya. 16 dikurang 15 hasilnya adalah 1. Positif 1. Ini adalah persamaan 1. Persamaan 2-nya kita ambil dari yang ini. Nah, lebih enak dari sini aja nih, karena kan sama koefisien restitusi untuk tumbukan lenting sempurna adalah 1. Ingat ya. Jadi kalau tumbukan lenting sempurna itu 1 koefisien restitusinya. Jadi kamu bisa menulisnya di sini. Ya. Nah, di sini V2-nya tinggal kita masukin aja. V2-nya tadi kan minus 5. Kenapa? Dapat dari sini nih V2 ya. Ini minus 5 dikurang V1-nya 8. Jadi dikurang 8. Sama dengan minus V2 aksen tambah V1 aksen. Nah, ini agar lebih enak nulisnya ya. Ya, yang ini. Jadi ini pindah aja ke sini dulu ya. V1 aksen. Ya, P1-nya positif, V2-nya negatif. Jadi ini negatif V2 aksen. Min 5, min 8, min 5, min 8 hasilnya min 13. Ini adalah persamaan kedua. Setelah itu kita eliminasi, sama ya. Ini 2V1, ini V1. Berarti lebih enak sih ini dikali 1, ini dikali 2 seperti tadi, nggak masalah ya. Setelah itu kita eliminasi aja, kita tulis ulang. Yuk. Berarti ini 2P1 aksen tambah 3V2 aksen sama dengan 1 karena dikali 1. Yang ini dikali 2 semua. Yang ini dikali 2. Ini jadi 2P1 aksen. Ini dikali 2 min 2P2 aksen sama dengan min 13 dikali 2. Jadi minus 26. Minus 26. Nah, sekarang di sini kita buat. Nah, ini biar hilang karena yang sama adalah V1 sama-sama 2, ini kita kurang. 2P1 aksen dikurang 2P1 aksen habis. 3P2 aksen dikurang minus 2P2 aksen jadinya kan ditambah karena minus ketemu minus. 5V2 aksen sama dengan 1 dikurang min 26 jadi ditambah 1 tambah 26 jadi 27. Jadi V2 aksen sama dengan 27 dibagi 5. Jadi 27 dibagi 5 hasilnya adalah 5,4 meter second untuk kecepatan 2. Kecepatan 1 tinggal kita substitusi aja dari yang di sini. Dari yang belum di eliminasi ya. Jadi yang masih dasarnya. V1 aksen dikurang P2 aksen
Pi2 aksen sama dengan min 13. Jadi Pi1 aksennya yang dicari dikurang Pi2-nya yang nilainya 5,4 sama dengan min 13. Ini kita, Pi1 aksen sama dengan min 13, ini pindah ruas, min 5,4 jadi positif 5,4. Jadi Pi1 aksen hasilnya adalah negatif atau minus 7,6 meter per second. Artinya di sini Pi1-nya ke kiri sebesar 7,6, sedangkan kecepatan 2 ke kanan sebesar 5,4. Jadi Pi1 ke kiri, jadi arahnya. Ini kan bola 1 nih. Nah, bola 1 arahnya ke kiri sebesar kecepatannya itu 7,4 minus 7,4 gitu ke kiri. Nanti kalau bola 2 ke kanan, ya kecepatan 2 aksen di sini bisa kita lihat sebesar 5,4 meter per second, karena positif berarti ke kanan. Jadi seperti itu untuk tumbukan lenting sempurna.